Halo, salam satu data. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait perencanaan berbasis data atau PBD. Nah, ini adalah informasi terkait rapor pendidikan ya. Jadi teman-teman lihat di sini, PBD itu tujuannya adalah memberikan urgensi sehingga sekolah mengadakan program dan pengadaan yang tepat sasaran, menjadikan sekolah itu mutu pendidikannya menjadi meningkat. Dalam menyusun PPD, satuan pendidikan dapat merujuk pada capaian di 5 dimensi rapor pendidikan, yaitu output, di mana di sini dilihat dari capaian pembelajaran siswa, kemudian ada proses, dilihat dari kualitas proses belajar siswa, kemudian input itu adalah kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Nah, ini adalah tabelnya. Jadi maksudnya adalah rapor pendidikan akan menghasilkan PBD ya, perencanaan berbasis data yang nanti akan menunjang langkah strategis yang akan diambil sekolah untuk kedepannya ketika merencanakan di RKAS ya. Ini akan kita bahas. Jadi teman-teman silakan. Nah, ini kalau mau lihat tahapannya ya, mulai dari identifikasi, refleksi, kemudian benahi dan masuk ke RKAS ya, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Kalau teman-teman lihat sendiri, materinya banyak ya. Ini teman-teman silakan download. Ini untuk PBD-nya sendiri, ini terdiri dari 142 halaman ya. Silakan teman-teman download, nanti materinya ada di link juga. Nah, kemudian teman-teman silakan mengakses situs rapor pendidikan ya. Nah, di sini teman-teman silakan klik lihat hasil satuan pendidikan. Itu caranya adalah menggunakan login admin Satuan Pendidikan Belajar ID ya. Jadi jika login kepala sekolah maupun login TU itu sebagai admin, teman-teman dapat login menggunakan akun yang ujungnya adalah admin@belajar_id ya. Jadi pastikan login Belajar ID-nya adalah statusnya admin sekolah. Nah, berikutnya ini adalah hasil tampilan dari ringkasan kualitas pendidikan satuan pendidikan Anda. Nah, teman-teman dapat melihat hasil reviewnya ya. Nah, komponen-komponen nilai di sini itu ada banyak ya, dari ANBK, kemudian dari pengisian survei lingkungan belajar, dan dari Dapodik. Jadi teman-teman silakan cek status satuan pendidikannya masing-masing. Nah, di sini teman-teman di bawahnya itu bisa melihat output, proses, dan input. Ini adalah komponen dari nanti untuk menentukan perencanaan berbasis data. Nah, teman-teman bisa lihat rincian data, ataupun lihat rincian data, atau bisa lihat keseluruhan data ya. Jadi di sini caranya adalah teman-teman klik per item ya, sampai semuanya selesai. Nah, teman-teman bisa melakukan itu, atau teman-teman silakan langsung masuk ke menu tindak lanjut. Nah, di tindak lanjut ini teman-teman silakan unduh rapor pendidikannya. Nah, ini wajib diunduh ya. Fitur baru yaitu rekomendasi perencanaan berbasis data, di mana kemarin itu belum ada fitur ini karena teman-teman harus membaca atau membuat PDB sendiri berdasarkan hasil downloadan dari rapor pendidikan. Nah, sekarang teman-teman itu telah menyediakan ini ya. Jadi teman-teman silakan unduh rekomendasi PBD. Nah, di sini nanti teman-teman akan muncul rekomendasi PBD Anda telah diunduh. Dokumen yang terunduh terdiri dari rekomendasi PBD dan uraian kegiatan ARKAS. Temukan di folder download komputer Anda. Jadi teman-teman lihat di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah teman-teman dari hasil rekomendasi ini, teman-teman harus mengidentifikasikan masalah dan tentukan prioritas. Refleksikan akar permasalahan, tentukan kegiatan untuk membenahi akar masalah, dan anggarkan kegiatan dalam RKAS. Saya akan coba buka di sini. Ini adalah rekomendasi terkait PBD-nya. Nah, di sini terdapat panduan membaca rekomendasi PBD. Terdapat total 3 dokumen. Yang pertama adalah laporan lapor pendidikan, kemudian rekomendasi dari PBD, dan uraian kegiatan ARKAS. Jadi nanti ARKAS ini akan membaca poin mana yang nanti akan kita benahi atau kita usulkan untuk rencana anggaran sekolah nanti ya. Nah, teman-teman lihat di sini, untuk warna biru atau hijau artinya indikator ini sudah baik. Untuk yang berwarna merah atau kuning artinya indikator ini perlu ditingkatkan. Nah, ini aja ya teman-teman lihat di sini. Nah, di sini misalnya ada iklim keamanan waspada. Nah, kategori capaian berkembang. Rekomendasinya adalah ini ya. Jadi teman-teman lihat di sini, ini adalah prioritas rekomendasi.
Teman-teman silakan lihat per itemnya ya. Di sini adalah lembar seluruh rekomendasi PBD dari sekolah saya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat. Nah, ini adalah yang berwarna merah ya. Yang seperti ini berarti harus dikembangkan. Nah, ini juga, kemudian ini, kemudian yang berwarna hijau. Hasil refleksinya ya, yang berwarna hijau ini. Nah, di sini juga nanti ada teman-teman lihat rekomendasinya harus ngapain gitu ya di sebelah kanan itu. Teman-teman silakan baca. Nah, ini satu lagi adalah uraian kegiatan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah berarti di sini teman-teman harus melihat deskripsi benahi. Di sini pemanfaatan platform mengajar Merdeka Mengajar ya untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah. Jadi ini detail kegiatannya ada di sini. Di sini ada kegiatan misalnya peningkatan kualitas guru mata pelajaran. Guru mengunduh dan menggunakan platform Merdeka Mengajar untuk di dalam proses pembelajaran sehari-hari ya. Kemudian di sini penguatan pembelajaran literasi. Kemudian sekolah mengadopsi program ROS untuk pencegahan perundungan. Ini adalah hasil uraian kegiatan RKS yang diambil dari rekomendasi dari nilai rapor kita ya. Nilai rapor pendidikan akan menghasilkan PBD. Nah, PBD ini akan menghasilkan uraian kegiatan rekomendasi dan pembenahan pada anggaran ARKAS. Ya, semoga informasi singkat ini bermanfaat. Salam satu data.